Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Cerita Horor. Sebelum melanjutkan ke cerita horor hari ini, ada baiknya kalian support channel ini selalu dengan subscribe, like, dan komen agar saya senantiasa lebih bersemangat untuk membuat konten horor selanjutnya. Seperti apa ceritanya hari ini? Mari kita simak bersama. Gunung Kemukus, Jawa Tengah dikenal sebagai tempat ziarah yang menyimpan banyak cerita kelam. Di balik legenda yang diwariskan turun-temurun, ada ritual gelap yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Ritual itu tidak tertulis, tetapi diwariskan dari bisikan-bisikan mereka yang terpilih. Malam itu, angin berhembus dingin menusuk tulang. Langit mendung seakan ikut menyembunyikan apa yang terjadi di bawah sana. Sekelompok orang berpakaian serba hitam berkumpul di puncak gunung. Wajah-wajah mereka yang tertutup, hanya mata yang berkilat samar di bawah sinar obor. Di antara mereka ada seorang pria bernama Ardi. Dia adalah seorang wartawan lepas yang penasaran dengan desas-desus mengenai ritual rahasia di Gunung Kemukus. Ardi sudah berbulan-bulan menyelidiki, mencari informasi yang bisa menguak misteri ini. Tapi semua saksi selalu bungkam, seolah takut sesuatu akan mengejar mereka jika berbicara. Kini, Ardi bersembunyi di balik semak-semak, jaraknya sekitar 10 meter dari lokasi ritual. Jantungnya berdebar cepat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dengan kamera kecil yang tersembunyi di balik jaket, dia merekam apa yang terjadi di hadapannya. Salah satu dari kelompok itu maju ke tengah lingkaran. Dia membawa sebuah patung kecil berwarna hitam kelam. Patung itu berbentuk aneh, mirip sosok manusia dengan tanduk di kepala dan mata yang kosong. Suara lilih terdengar seperti doa dalam bahasa yang tidak dimengerti Ardi. "Kau pasti bercanda," gumam Ardi pelan, mencoba mengatur nafasnya. Tiba-tiba seorang dalam lingkaran mulai bersenandung. Suara mereka semakin keras, bergetar seperti orang kesurupan. Tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan dan udara yang terasa lebih berat. Ardi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Kemudian pemimpin ritual, sosok tertinggi di antara mereka, mengeluarkan sebuah benda dari kantong kain. Itu adalah botol berisi cairan merah pekat. Darah. Ardi menahan nafas. Matanya membelalak saat sosok itu menuangkan darah ke atas patung hitam tersebut. Seketika patung itu mengeluarkan asap tipis dan dari dalamnya terdengar suara seperti erangan. "Tidak mungkin," bisik Ardi, kini benar-benar ketakutan. Di saat itu, salah satu anggota kelompok memutar kepalanya ke arah Ardi. Wajahnya masih tertutup, tapi matanya menatap tajam ke semak-semak tempat Ardi bersembunyi. "Siapa di sana?" Suara berat pria itu pun terdengar jelas. Ardi panik. Dia menahan diri agar tidak bergerak, tapi detak jantungnya terasa makin keras. Tiba-tiba
Suara langkah mendekat ke arahnya. 1, 2, 3 langkah. Seseorang menariknya keluar dari persembunyiannya. Obornya menyilaukan mata Ardi. Dalam sekejap, dia sudah dikelilingi orang-orang berpakaian hitam itu. "Kamu siapa? Mengapa kamu di sini?" bentak pemimpin ritual. Saya hanya turis. Saya tidak tahu apa-apa." Ardi berusaha berdalih, tapi suaranya bergetar. Mereka saling pandang. Ardi tahu dia dalam masalah besar. Pemimpin itu menunduk memperhatikan Ardi, seolah menilai apa yang harus dilakukan dengannya. "Kau sudah melihat terlalu banyak." Suaranya berat, nyaris seperti bisikan iblis. Tiba-tiba, 2 orang mencengkeram lengan Ardi dan menyeretnya ke tengah lingkaran. Kamera kecil di sakunya terjatuh ke tanah, lenyap di bawah debu. Ardi meronta, tapi cengkeraman mereka terlalu kuat. "Lepaskan saya. Saya tidak akan bicara, saya janji." Ardi berteriak, tapi mereka tidak peduli. Pemimpin ritual mengambil patung hitam yang masih mengepulkan asap. Dia berbisik sesuatu pada patung itu, dan tiba-tiba mata patung itu menyala merah. Mata itu hidup. Ardi menatap patung itu dan rasakan seluruh tubuhnya kaku, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. Nafasnya tersengal, kepalanya pusing. Dalam hatinya dia sadar satu hal, dia akan mati di sini. "Dengan ini, kau akan menjadi bagian dari kami," bisik pemimpin itu nyaris lembut. Andi berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Dunia di sini berputar. Suara nyanyian mereka terdengar semakin jauh, semakin jauh. Ketika rombongan kecil kami tiba di puncak, malam sudah begitu pekat. Suara jangkrik semakin kencang, seolah memekakkan telinga di tengah heningnya suasana. Angin bertiup dingin, menusuk tulang, tetapi di dalam hati rasa takut lebih kuat dari hawa dingin ini. Di puncak sana, samar-samar terlihat kelompok orang berkumpul mengelilingi sesuatu yang seperti altar kecil. Mereka membawa lilin dan dupa, serta terdengar lantunan doa yang tidak familiar. Bukan bahasa Jawa atau Indonesia, melainkan seperti mantra kuno. Aku, Dimas, dan Andre langsung menunduk di balik semak-semak. Kami tidak tahu terlihat, tapi rasa penasaran membuat kami tetap mengintip. "Ini beneran ritual ya, Mas?" bisik Dimas dengan suara gemetar. Andre mengangguk. Wajahnya terlihat pucat. Kami menyaksikan seseorang berdiri di tengah lingkaran. Mengenakan jubah hitam panjang, orang itu tiba-tiba mengeluarkan seekor ayam dari tas besar dan belah lehernya dengan cepat. Darah ayam itu ditampung ke dalam mangkuk. Aku menelan ludah, hampir muntah melihatnya. "Kayaknya kita harus pergi dari sini," bisik Andre. Tapi sebelum kita sempat berbalik,
Tiba-tiba suara dari belakang mengejutkan kami. "Mau kemana kalian?" Seorang laki tua berdiri di belakang kami. Bajunya lusuh dan matanya melotot tajam, seperti bisa melihat ke dalam hati kami. Seketika lututku lemas, lidahku keluh. Lelaki itu menggeram pelan. "Malam ini kalian gak boleh turun. Sudah terlambat. Kalian sudah melihat yang tidak seharusnya." Dimas langsung pisah di tempat. Aku dan Andre hanya bisa menatap lelaki tua itu tanpa tahu harus berbuat apa. Di kejauhan suara ritual masih berlanjut, tetapi kini lebih keras dan menyeramkan. Lilin-lilin itu kini terlihat seperti mata yang menatap kami. Aku sadar kami telah melakukan kesalahan besar. Gunung Kemukus menyimpan rahasia yang tidak boleh dilihat oleh sembarang orang, dan kami mungkin tidak akan pernah bisa turun dari sana lagi. Pagi itu, kami merasa terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Dimas sudah sadar, tetapi wajahnya pucat dan matanya kosong, seolah tak lagi mengenali kami. "Apa yang terjadi? Kita di mana?" tanyanya. Suaranya serak membuatku bergidik. Kami mencoba untuk pergi, melangkah menjauh dari tempat ritual itu. Namun, setiap langkah terasa seperti ada yang menghalangi kami. Bayangan hitam berkeliaran di sudut mata dan suara bisikan terdengar begitu dekat. Padahal kami hanya bertiga di sana. Tiba-tiba Andre berhenti dan memandang langit. "Ini tidak benar. Ada yang tidak beres," katanya, wajahnya pucat. Aku dan Dimas mengikuti pandangannya. Di langit, awan hitam pekat menggulung dengan cepat, seolah menahan cahaya matahari. Suasana di sekitar kami berubah menjadi semakin gelap, meskipun jam menunjukkan pagi. "Kenapa kita gak bisa turun, Mas?" tanya Dimas. Suaranya penuh ketakutan. Aku menggenggam pundaknya, mencoba menenangkan diri. "Kita harus tetap pergi. Pasti ada jalan keluar." Namun saat kami berbalik, kami melihatnya. Makhluk besar, hitam legam, dan mata merah menyala, berdiri di depan kami menutup jalan. Tak ada suara, hanya rasa takut yang menyesakkan. Andre mulai mundur perlahan. "Kita gak akan bisa keluar kalau itu yang kita hadapi." Dan saat itulah aku mendengar suara itu lagi. Suara lelaki tua yang muncul kemarin menggelegar dalam kepala kami. "Kalian tidak bisa pergi. Malam ini adalah milik kami, dan jiwa kalian akan tinggal di sini selamanya." Sekitar itu juga aku merasa kaki kami seperti dibekukan oleh kekuatan yang tak terlihat. Kami tidak bisa pergi, bahkan berteriak pun tak bisa. Semua terasa melambat, seperti waktu yang berhenti. Dimas tiba-tiba berteriak keras, "Tidak, kami tidak mau." Tapi suara hilang begitu saja seperti ditelan angin. Semakin malam semakin gelap. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengambil alih tubuhku. Aku mulai merasakan ada sesuatu yang merasuk ke dalam diriku. Sesuatu yang lebih gelap dan mengerikan.
Kemudian semuanya tiba-tiba hening. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Kami terjebak dalam kegelapan. Tak tahu lagi apa yang nyata dan apa yang hanya mimpi buruk yang tak akan berakhir. Kegelapan itu memeluk kami dengan erat, membuat nafasku semakin sesak di dalam kebisuan yang mencekam. Aku bisa merasakan keberadaan makhluk itu di sekitar kami. Tapi saat aku mencoba untuk melindung dan melihat ke sekeliling, semuanya tampak kabur, seolah dunia ini hanya sebuah bayangan. Dimas, Andre, aku mencoba memanggil mereka, tetapi suara itu menghilang begitu saja. Tubuhku terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menahan gerakan kami. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku berbisik pada diri sendiri. Aku berusaha menenangkan diri dan mencoba berpikir logis. Kami harus keluar, harus. Tapi langkah pertama terasa begitu sulit. Seperti ada kekuatan yang berusaha menghalangi. Tiba-tiba bayangan hitam itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Mata yang merah menatapku tajam, seolah menunggu untuk sesuatu. Aku menahan nafas. Jangan takut, suara Andre terdengar samar dari belakang. Kita harus berdiri bersama. Aku menoleh dan melihat dia berdiri tegak, meskipun wajahnya masih pucat. Di tangan kirinya aku melihat ada sebuah cincin berkilau. Cincin yang tidak pernah dia pakai sebelumnya. Di mana kau mendapatkan itu? Tanyaku sedikit terkejut. Aku nggak tahu, tapi tiba-tiba saja ada di tanganku ini. Jawabnya dengan nada bingung. Sebelum aku bisa mengatakan apa-apa, makhluk itu mendekat, menurunkan tubuhnya ke tanah dengan gerakan yang aneh. Matanya semakin menyala. Kalian sudah terlambat. Suara itu bergema di telinga kami. Dimas yang berdiri diam di sampingku tiba-tiba berlari menuju makhluk itu. Tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang tak wajar. Dimas, jangan! Aku berteriak tapi sudah terlambat. Oh, Dimas menghampiri makhluk itu dan saat mereka saling bertemu, ada kilatan cahaya terang. Semua berubah menjadi putih sekejap dan kemudian hanya ada keheningan. Ketika mata kami kembali terbuka, kami berada di tempat yang sama, namun Dimas sudah tidak ada lagi. Hanya ada aku dan Andre yang kini tampak lebih ketakutan dari sebelumnya. Ini semua salah, katanya dan gemetar. Kita tidak akan bisa keluar. Aku berteriak ingin lari, tapi aku tahu tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Kami terjebak dalam dunia ini, sebuah dunia yang gelap dan penuh misteri yang tak terpecahkan. Kami harus menyelesaikan ini, aku bersikeras. Kita harus menghentikan semua ini. Dengan tekad yang mulai memudar, kami melangkah menuju pusat kegelapan. Tak ada yang tahu apa yang menanti kami. Semua terasa hilang, semua terasa salah. Dan ketika kami sampai, aku mendengar suara yang paling mengerikan. Suara yang mengalir begitu dalam, menggetarkan jiwa. Sudah terlalu terlambat untuk melarikan diri. Ini adalah akhir dari perjalanan kalian.
kami tak tahu lagi bisa berpikir atau bergerak. Dan akhirnya kegelapan itu menelan kami selamanya.